Saya ngomong jujur-jujuran aja, banyak sekali orang yang masuk ke dunia terapi bone setting ini karena mereka tergiur dengan uangnya. Kalau dipaksa dilakukan adjustment dengan yang bukan keilmuannya, asal bunyi, ya itu dia salah satu resiko yang berbahaya sekali. Yang pertama, fraktur. Waduh, apaan tuh Pak? Oke, selamat malam semuanya buat para penonton yang sudah hadir di platform Instagram, platform TikTok, di YouTube. Selamat malam semuanya. Hari ini kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Mas Andi dari Master Jayata Balikpapan. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang bahayanya kretek asal-asalan. Kretek asal-asal itu yang seperti apa? Mari kita bedah bareng. Baik, Mas Andi. Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menyaksikan buat para penonton semua dari TikTok, Instagram, dan YouTube kami, gitu ya. Kita membahas tentang bahaya kretek asal-asalan. Dari namanya sendiri, kretek asal-asalan ya kreteknya ngasal, gitu ya. Kenapa berbahaya? Karena salah pada saat gerakan membuat kretek dan sebelum dan sesudahnya itu bisa membahayakan kondisi tubuh dari pasien. Betul. Ya, itu kenapa? Karena tubuh seorang manusia itu sangat kompleks. Ya, seperti halnya komputer, dia punya software, dia punya hardware, gitu ya, yang harus dipahami part by partnya, yang kalau dalam tubuh manusia itu dikenal sebagai anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Kita harus mengenal itu. Kalau nggak mengenal itu, nanti akhirnya ngasal. Betul. Yang seharusnya pasien itu tidak bisa dilakukan adjustment atau bone setting, malah dipaksa dengan posisi tertentu dan terkesan memaksa juga, akhirnya cedera. Dan itu membahayakan bagi pasien itu sendiri. Ya. Begitu, Mas. Betul. Maka itu pentingnya informasi dari pasien ataupun calon pasien itu harus sangat-sangat jelas. Jadi ibaratnya pasien itu harus ada prosedurnya. Pada saat pasien datang, kita harus menanyakan riwayat kesehatannya. Ya. Pasien itu seperti apa? Apakah pernah cedera? Apakah pernah jatuh? Gaya olahraganya apa? Aktivitas kesehariannya apa? Ya. Itu kita harus benar-benar gali. Kita harus benar-benar tahu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus ngecek di body. Betul. Postur tulangnya itu seperti apa? Kita harus cek secara langsung. Nggak bisa orang sekali datang tiba-tiba Bapak saya sakit pinggang. Oke, silakan duduk, langsung krak selesai. Nggak bisa. Betul. Kita harus benar-benar cek one by one, part by part. Cek it. Kalau saya sih biasanya mulai dari cervical turun ke thoracic, habis itu kita cek di lumbarnya, apakah ada masalah, apakah ada suatu keanehan pada posisi tulang, ya kita harus benar-benar cek. Seperti itu Pak Andi. Baik, berarti video yang kita share di medsos kita itu sebenarnya bukan sesimpel itu ya. Masih banyak di belakang itu yang tidak kita tunjukkan sebenarnya. Karena kalau kita tunjukkan semuanya, mau durasi berapa lama, seperti itu. Seperti halnya pengobatan medis sama, kita punya SOP ya. Jadi pasien masuk itu di anamnesa namanya, anamnesa by wawancara terkait riwayat kesehatan, riwayat kecelakaan, riwayat trauma dan lain sebagainya. Setelah itu kita cocokkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu apakah sesuai dengan yang dikatakan yang di awal dengan tubuhnya itu sendiri. Betul. Dan yang ketiga, kalau memang diperlukan, memang kita butuh pemeriksaan penunjang. Ada seperti kasus-kasus tertentu, ada ronsen, ada MRI. Juga kita terkadang membutuhkan itu sebagai data penunjang. Pelengkap. Malah kalau umurnya udah banyak, saya malah minta BMD, bone mineral density, cek kepadatan tulang. Ya. Itu sangat penting sekali. Selain ada MRI, ada X-ray, saya perlu BMD juga. Karena dari sana kita bisa tahu apakah tulang dari pasien ini apakah masih padat, apakah bisa dilakukan adjustment. Betul. Tergantung dari sana, dari T-score-nya. Ya, apabila hasil itu rendah, itu ada yang namanya penyakit namanya rakitis, Mas. Yes. Rakitis itu adalah kelainan pada anak
mayoritas pada anak dan beberapa pada dewasa, yang pada tulangnya itu terjadi kepadatannya sangat lunak. Jadi bahasa awam itu tulang lunak. Nah, itu namanya rakitis. Jadi pemeriksaan tadi itu salah satu fungsinya untuk memeriksa bagaimana tulang itu padat, benar-benar padat atau memang sudah ada kelainan yang namanya rakitis itu. Itu seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa terapi yang kita kembangkan atau yang kita lakukan di tempat terapi kita sebenarnya itu ada keilmuannya, Bapak Ibu semua. Betul. Jadi nggak ngasal kretek selesai ya. Jadi kami ada belajarnya. Bahkan yang mengajar itu adalah dokter spesialis yang sudah expert di bidangnya, kelas internasional. Jadi nggak ngasal. Jadi di Eropa bahkan dokter kiropraktik dan dokter osteopati itu sudah ada lembaga pendidikan kedokterannya. Jadi, dan yang diajarkan pertama kali itu bukan gerakan. Yang diajarkan pertama kali adalah anatomi fisiologi, kemudian bahaya-bahaya apa saja dan keadaan apa saja yang tidak bisa dilakukan adjustment. Bahaya red flag. Betul, di situ dikenal dengan red flag. Nah, itu bahaya apa saja. Di situ hari pertama full seperti itu. Jadi, kalau cuma mengajarkan gerakan mungkin gampang, siapapun bisa. Bisa, betul. Kalau cuma mengajarkan gerakan, tapi gerakan itu cocok atau enggak, bisa atau enggak dengan satu pasien itu, nah itu belum mesti bisa gitu. Jadi kalau dulu itu kita diajarkan, kita dulu bareng-bareng sekolah di Giovanni Bonfanti, itu dokter dari Itali. Betul. Nah, jadi kita dikasih tahu, kita harus tanya dulu sama pasien problemnya dia apa, kemudian sensasinya seperti apa. Misal dia ada problem sakit kepala tahun menaun, sakit kepala terus-terusan, kemudian ada sensasi panas di pipi, ataupun ada rasa di bagian mata ada sesuatu yang menekan-nekan mata. Nah, itu kita harus benar-benar dipelajarin. Kemudian apakah di bagian tangan apakah ada yang susah digerakkan? Kemudian sakitnya apakah di pundak saja ataukah sampai ke siku atau udah sampai jari-jari? Itu kita harus benar-benar gali semua. Jadi gerakan-gerakannya pun banyak macam, banyak gerakan yang bisa dilakukan untuk adjustment. Jadi untuk adjustment leher aja, itu gerakannya ada banyak kan? Betul. Apakah kita cuma mau ambil C1-nya, apakah kita mau ambil C3-nya, apakah kita langsung mau ke 5, 6, 7-nya, itu banyak sekali gerakannya. Jadi dari leher aja itu kan ada 7 ruas. Setiap ruasnya itu ada gerakan tersendiri. Nah, jadi kita harus paham menghadapi pasien ini sebenarnya kenanya di ruas yang sebelah mana, sehingga gerakan itu cocok ya. Itu sedikit bocoran nih, Master. Ngomong masalah anatomi tadi yang ada hubungannya dengan belajar kita di Singapura, bahwa kenapa kita harus berhati-hati. Anatomi fisiologi tubuh manusia, khususnya rangka manusia, itu dibagi dua besar sebenarnya. Yang pertama, kerangka yang namanya skeleton aksial. Skeleton aksial itu tulang sumbunya manusia, ya, terdiri dari tulang vertebrae, yaitu tulang belakang. Saya boleh pinjam ini nih ya. Nah, ini pas ini tulang vertebrae, kemudian tulang atau os cranii. Kranial itu tulang kepala. Nah, kemudian India di tulang vertebrae, kemudian satu lagi adalah os sternum atau tulang sternum. Sternum itu dada. Nah, ini sumbunya manusia. Yang kedua yaitu skeleton apendikular namanya. Nah, itu tulang gerak. Tulang gerak itu ada 3, superior, medialis, inferior. Jadi atas, tengah, bawah sampai ke kaki. Nah, sedemikian ribetnya itu kompleks, dan nanti akan dibagi sudut-sudutnya, ya, sehingga nanti itu menentukan misalnya sakit di bagian bahu ini, shoulder, misalnya shoulder. Bukan berarti langsung shouldernya langsung dibetulin, black, selesai. Bisa jadi di shoulder itu masalahnya tidak hanya di shoulder, bisa jadi ada di cervical 7, ada di cervical 6, cervical 1, ataupun ada di torakal gitu kan. Nah, itu jelinya dan insting seorang terapis dari keilmuan yang sudah kita pelajari untuk dilakukan kepada pasien. Begitu, Mas. Ya, mungkin ini ya. Jadi saya sering mendapatkan komen-komen dari netizen. Kok sakitnya pundak, tapi kok gerakannya semua sama. Nah, itu karena apa? Ya, kita terlalu lama untuk menjelaskan satu persatu kepada pasien. Oh, ini problemnya di sini, ini di sini, di sini. Ini terlalu lama. Sedangkan dengan kita karena kita udah terbiasa dengan megang tulang manusia, kita udah tahu dari kita ngetes gerakan-gerakannya mana yang nggak benar. Kita udah tahu ini bagian mana yang salah.
atau bagian dari lehernya. Ini kan gini, ini leher, ini kita bisa raba. Dan saya Pak Andi, itu pun juga pasti sudah terbiasa dengan megang tulang manusia. Jadi kita udah tahu ini bagian mana yang nggak benar, ini bagian mana yang harus dibetulkan, mana yang harus di-adjust, seperti itu. Ya, betul. Sangat penting memahami keilmuan dulu sebelum melakukan tindakan. Karena efeknya sangat berbahaya, Mas. Jadi kalau salah atau ada mungkin pihak yang di sebelah kita, pihak medis mungkin akan sapu rata. Ya. Akhirnya semua tindakan yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia kretek-kretek seolah-olah itu bahaya banget. Betul. Dan itu sangat merugikan pasien. Betul. Karena beberapa tindakan yang memang tidak sesuai standar yang sudah ada keilmuannya. Nah itu akhirnya semuanya kena. Itu sempat terjadi di tahun berapa tahun 90-an dulu yang di Jakarta itu juga akhirnya semua satu seluruh Indonesia akhirnya dilarang. Kita semua kena imbasnya saat itu. Oh, kretek itu bahaya, bisa menyebabkan kematian kayak begitu. Karena semua itu ada keilmuannya, tidak ngasal kretek sebenarnya gitu. Beberapa penyakit tulang yang itu sangat berbahaya sekali apabila dilakukan adjustment. Ya. Saya sudah merangkumnya pada saat belajar sudah jadi satu. Saya senangnya memang kalau belajar itu merangkum. Tulis. Jadi ya, jadi oleh-olehnya itu. Jadi bisa dibaca, misal dibutuhkan seperti ini gitu ya. Jadi penyakit-penyakit tulang, otot sendi, persendian lah. Yang pertama OA. Osteoartritis. Sebenarnya osteoartritis itu apa sih? Osteoartritis itu sebenarnya tulang rawan atau bantalan yang melapisi ujung-ujung persendian itu sudah mulai menipis bahkan habis. Mayoritas itu akibat dari faktor degeneratif atau usia. Dan usia. Makanya terapi kita ini ada batasan usianya sebenarnya. Betul. Jadi kalaupun usianya masih bisa dilakukan itu pun dengan soft ya. Itu fungsinya. Karena kalau osteoartritis dipaksa nanti bisa cedera. Yang kemudian RA, rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis ini lebih jarang ya karena ini adalah hubungannya dengan faktor autoimun. Yes. Jadi dia sama mempengaruhi lapisan-lapisan ujung-ujung persendian. Kemudian osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis faktor yang sudah tua atau degeneratif yang di situ kepadatan tulangnya sudah mulai lemah dan rapuh ya. Kemudian rakitis yang tadi kita bahas tadi, tulangnya melunak. Tulang lunak. Nah, itu rakitis. Osteomyelitis juga ada. Osteomyelitis itu infeksi tulang. Jadi kadang kita nemui ada tulang yang kelihatannya bengkak, Mas. Ya. Menonjol, ada tulang baru istilahnya. Bengkak dan sampai dagingnya total itu bengkak, memerah gitu, meradang. Itu sebenarnya akibat infeksi bakteri yang sebelumnya dia pernah cedera, pernah kecelakaan. Ada luka terbuka di situ, tidak diobati, akhirnya masuk bakteri. Dan bakteri itu kalau masuk ke tulang namanya osteomyelitis. Nah itu sudah kasus-kasus medis sudah seperti itu ya. Kemudian selain itu tumor tulang ini sering terjadi nih. Tumor tulang, kemudian TBC tulang, khususnya yang berada di tulang belakang, di sepanjang vertebrae itu sangat berbahaya kalau dilakukan adjustment. Kemudian penyakit, ini 3 lagi saya bacakan, ada penyakit Paget namanya, yaitu kelainan kronis yang menyebabkan tulang itu tumbuh lebih cepat. Jadi ada beberapa kasus manusia yang tulangnya tumbuhnya lebih cepat. Usianya harusnya masih 5-10 tahun tapi tulangnya sudah panjang. Ya itu ada. Membungkuk sekali itu kan, kifosis, lordosis dan lain sebagainya. Kemudian osteogenesis imperfecta. Ini kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tuanya ini di mana formasi dari tulangnya itu tidak sempurna. Nah, itu ada beberapa seperti itu. Saya pernah nemui di tulang belakangnya itu ada sedikit yang nggak sama. Jadi ruas-ruasnya itu ada yang kecil tulangnya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian kelainan tulang. Kelainan tulang yang sangat parah ya. Yang sangat parah dan itu ekstrim, seperti skoliosis ekstrim, O ekstrim, X ekstrim, kifosis ekstrim, lordosis ekstrim, yang ditambah dengan pengapuran. Itu sangat berbahaya. Jadi dan untuk menentukan itu seperti ini, itu juga butuh keilmuan. Misalnya ini pengapuran atau tidak, kalau nggak pengalaman megang tulang nggak akan tahu itu pengapuran atau tidak, gitu kan? Betul.
Karena terkadang pasien tidak ngomong kalau dia pengapuran, tapi kalau Ya. dipegang kartu pas Kita, saat pelenturan ya, ya, muter-muter, cek. nah tulang ketemu tulang, ya. Nah itu sudah. Itu biasanya itu ada suaranya, keres, Ya, krek, krek, betul. krek, 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 gitu. Berisik tulangnya, kayak begitu. Diagnosa seperti ini juga ada alurnya bagaimana cara menentukan diagnosa tersebut. Dan butuh pemeriksaan penunjang kalau memang seperti itu. Tapi memang apa ya, yang sifatnya kronis seperti ini sebenarnya nggak banyak. Ya dihitung persentasenya lah, 70-30 ya. Dari yang bisa sama yang nggak bisa di terapi itu 30% memang ada kasus seperti ini. Selain itu juga selain kasus yang ada hubungannya dengan tulang juga kasus-kasus medis, kasus-kasus patologik, misalnya sakit serangan jantung, kemudian gagal ginjal yang sudah cuci darah, serangan stroke-nya ya. Kalau pasca stroke masih bisa terapi, kalau masih serangan stroke ya kita harus butuh bantuan dari tim medis. Kita serahkan kepada rumah sakit atau dokter kalau sudah ada hubungannya dengan penyakit patologis. Ya. Seperti itu Mas Aro. Betul. Jadi pekerjaan kita itu lumayan kompleks ya Mas ya. Ya. Jadi nggak cuma hanya pasien datang, habis itu kita tanya-tanya, habis itu kita langsung krak, udah selesai pulang bayar, nggak seperti itu. Kerjaan kita tuh penuh dengan resiko yang sangat tinggi. Jadi karena kita salah adjustment, kita bisa membuat pasien kita cedera. Maka itu kita sangat hati-hati sekali dalam menangani pasien. Nggak jarang juga ada pasien yang datang ke tempat saya, kemudian saya melakukan pengecekan. Wah, maaf Bapak, Ibu, ini kondisinya seperti ini, saya tidak bisa menangani Bapak karena ini ada problem. Satu, mungkin ini pengapuran sudah sangat parah. Kemudian tulangnya bengkoknya sudah sangat parah. Kemudian selain itu juga faktor umur juga. Seperti itu. Ya, dengan terpaksa saya harus maaf, saya tidak bisa menangani Anda. Seperti itu. Saya teringat pesan guru saya, salah satu guru saya, guru crack method ya, Pak Tata Saputra. Pesannya beliau seperti ini. Kalaupun ada pasien datang ke kalian, datang ke kamu, dan kamu ragu di situ dan menunjukkan bahwa itu sudah penyakitnya sudah berbahaya. Alangkah lebih baik pasien itu pulang dengan keluhan yang sama saat dia bawa saat datang, daripada pulang dari tempat kamu baru. Dia lebih parah. Ya. Itu adab ya pada saat kita ragu atau memang nggak bisa nangani atau wah ini sangat berbahaya, jangan dipaksa. Ya. Kalau dipaksa nanti timbul masalah baru. Efeknya ke depannya bukan hanya ke pasien, tapi ke metode terapi yang seperti ini akhirnya kena semua. Kena imbas semua. Kena imbas semua. Gitu. Jadi semakin banyak yang nggak seneng dengan terapi-terapi seperti ini karena terlalu banyak yang berbahaya gitu. Banyak yang asal-asalan. Jadi oke, sekarang kita coba ngomongin tentang terapi kretek yang asal-asalan ini seperti apa sih? Ya. Oke. Sekarang seperti kita ketahui banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan, saya ngomong jujur-jujuran aja, banyak sekali orang yang masuk ke dunia terapi bone setting ini, bone adjustment segala macam, karena mereka tergiur dengan uangnya. Jujur, pasti banyak sekali orang yang tergiur dengan uangnya, karena mereka berpikiran sangat gampang. Oh, saya bisa cari uang dengan waktu yang singkat dengan hasil yang berlimpah. Betul. Karena gampang. Kretek-kretek orang, cekrek, 5 menit, 10 menit, 15 menit, beres, dapat uang. Itu bahaya. Jadi buat pemirsa semua, saya tekankan, ini bahaya buat orang-orang yang tidak paham mengenai anatomi manusia. Jadi kita sekolah jauh-jauh. Kita sekolah Malaysia, kita Singapura, saya juga sampai Jepang, Mas Andi juga sampai jauh-jauh lah. Ya. Kita tuh belajar jauh-jauh, kita benar-benar belajar. Kemudian datanglah banyak orang. Sekarang sih udah, mungkin saya rasa jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan yang buka usaha serupa. Tapi apakah mereka bisa bertanggung jawab dengan keilmuan mereka? Ini yang saya mau angkat di hari ini. Bahayanya kretek asal-asalan. Coba diceritakan lagi. Bahayanya apa, Mas?
Mungkin biar orang-orang, teman-teman kita di sini biar pada paham. Bahaya yang paling fatal ya pada saat dilakukan bone adjustment itu adalah fraktur. Yes, patah tulang, Jadi fraktur patah tulang. Jadi hati-hati apabila menemukan kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi itu dan ada beberapa turunannya, kalau dipaksa dilakukan adjustment dengan yang bukan keilmuannya, asal bunyi, ya itu dia salah satu resiko yang berbahaya sekali. Yang pertama fraktur, yang kedua adalah robek dari otot dan ligamen, tendon, ya ligamen, tendon, kemudian bantalan, meniskus dari lututnya juga bisa robek kalau salah penanganan gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada beberapa bahaya juga, meskipun nggak banyak, yaitu pasien yang sudah ada penyakit kronis, penyakit bawaan nih. Penyakit kronis, dia sudah hipertensi, kemudian gagal jantung, gagal ginjal, dipaksa dilakukan adjustment, padahal dia sudah kaku badannya gitu ya, dan nyeri sekali, bahkan dia sampai kena shock kardiogenik karena tidak tahan menahan rasa nyerinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya lebih amannya kalau ragu dan memang tidak ada keilmuan di situ, skip dulu, cari yang mudah-mudah sebenarnya. Saya pun juga mengakui kelemahan saya, tidak semua pasien yang datang ke Master Jayata bisa saya terapi. Ya, betul. Banyak yang saya tolak dan saya rujuk ke rumah sakit. Ya, setuju. Ya, ya karena orang-orang nih ya, orang-orang yang sudah percaya dengan Jayata, Jayata rame ya, dianggap semua kasus bisa diselesaikan ya. Bahkan saya pernah kedatangan salah satu pasien dari jauh ya, dari seberang jauh gitu. Beliau itu jatuh dari pohon rambutan setinggi 4 sampai 5 meter dengan kondisi punggung yang sudah melengkung. Dan tidak mau ke rumah sakit. Bayangin, dia nggak mau ke rumah sakit gitu. Ingin dibetulin, ditarik dan diluruskan lagi. Apa yang terjadi itu kan kalau itu dilakukan tindakan, bisa lepas tulangnya karena dilakukan pemeriksaan visual, sudah ada krepitasi sudah ada tanda-tanda keretakan. Ya akhirnya edukasi kita sebenarnya edukasi ke masyarakat bahwa tentang penyakit, tentang kesehatan itu setiap hari banyak loh kita ngedukasi pasien-pasien kita sebenarnya, bahwa ini harus rumah sakit, harus minum obat, ini bisa diterapi, ini nggak bisa diterapi. Betul. Jadi nggak asal seperti yang di video yang kita sebar, krek ketawa selesai gitu. Karena di belakang itu masih banyak yang kita tidak tunjukkan sebenarnya. Ya, sebagai contoh juga, saya di klinik saya di Jakarta ada pasien datang jauh-jauh dari mana ya? Dari Swiss atau mana ya? Eropa, ya. Dari Eropa. Dia datang sekeluarga. Dari Swiss datang sekeluarga. Dia ngomong. Pada saat itu usianya 67 dia maksa mau diterapi sama saya bilang setelah saya body checking, pemeriksaan tulang, ini nggak bisa, ini bagian hips, femur head, ini udah lengket banget, ini kaki aja dia jalan tuh nyeret Pak, dia nyeret, itu kaki nggak bisa digerakkan. Saya bilang ini harus ronsen dulu, X-ray, saya mau lihat dulu ini ada problem apa di hipsnya ibu. Enggak lah, saya nggak mau. Saya pokoknya mau langsung di kletek aja. Ini saya di Swiss udah biasa melakukan ini. Oke, Ibu kapan terakhir terapi adjustment di Swiss? 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun itu waktu yang cukup lama untuk bisa membuat peradangan seperti itu. Ada problem di femur head seperti itu. Saya akhirnya agak emosi juga, Pak. Karena dia sambil teriak-teriak, pokoknya saya mau, saya lihat videonya Master Joe, semua orang bisa disembuhkan, saya juga mau sembuh. Ya Ibu, terima kasih Ibu udah menganggap saya bisa menyembuhkan semua orang, tapi ini ada kasus-kasus tertentu saya nggak bisa. Jadi saya harap Ibu mengerti, Ibu pergi ke lab dulu untuk lakukan ronsen. Oke? Akhirnya dia agak kecewa. Akhirnya dia pulang kecewa, akhirnya beneran dia pergi ke lab untuk ronsen. Habis itu dikirim ke saya hasilnya. Ternyata bener Pak, itu udah udah pengapuran berat di femur head, udah lengket. Jadi itu nggak bisa dilakukan. Akhirnya saya, Ibu bener kan apa yang saya bilang, ini Ibu nggak bisa diterapi karena ini pengapuran udah sangat berat. Kemudian ini udah dari hasil ronsen Ibu, tulang Ibu udah keropos.
ini kalau saya lakukan adjustment ini bahaya. Akhirnya dia untung ya saya nurut sama Master Joe. Ternyata nggak semua orang bisa dilakukan adjustment. Betul. Untung saya nurut. Akhirnya dia terima kasih banget kayak gitu. Itu OA plus osteoporosis, osteoartritis plus osteoporosis. Itu sudah penyakit degeneratif. Jadi orang sudah tua memang kebanyakan sudah seperti itu. Sudah di atas 60 tahun biasanya. Oke, lanjut Mas ya. Tadi kan bahas tentang bahayanya apa sih kalau misalnya keretanya asal-asalan, bahayanya seperti itu sudah kita jelaskan. Setelah itu, yang penting nih setelah terapi kan pasien harus dapat ujangan, harus dapat tips bagaimana cara menjaga supaya tetap sehat, supaya sehatnya lama itu, nggak gampang sakit di daerah persendian, daerah ototnya, daerah tulangnya, gitu kan. Ini ada beberapa tips yang dari buku-buku yang ada hubungannya dengan muskuloskeletal. Ada tips bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, ini disingkat dengan DESS atau DES gitu ya, DESS. Yang pertama D itu diet. Jadi pola makan itu penting sebenarnya untuk kita kesehatan. Dan mohon maaf di Indonesia ya masih banyak masyarakat kita yang tingkat kesehatan tulangnya itu masih rendah. Dibanding kita misalnya kita belajar ke luar negeri, mereka dengan usia 60 tahun tulangnya masih bagus gitu. Betul. Tapi kalau kita sudah usia 60 tahun sudah istilah jompo. Ya. Ternyata dietnya itu, menjaga nutrisinya itu tidak bisa dilakukan saat usia sudah memasuki 50 tahun ke atas. Telat. Kalau kita kan 50 tahun ke atas sudah bingung nyari kalsium, nyari vitamin sendi. Itu sebenarnya sudah nggak ngaruh. Vitamin sendi, makanan tinggi kalsium, itu sangat bermanfaat dan sangat berguna pada saat usianya di 20 tahun, 30 tahun. Karena itu sebagai deposit, sebagai tabungan pada saat masa tua. Nah itu ya. Kemudian exercise. Nah, exercise itu gerak, latihan, olahraga. Ini nggak boleh mager. Kalau mager memang sendinya gampang pegel gitu ya. Gampang cedera lah. Kemudian tidur yang cukup. S1-nya sleep, istirahat yang cukup. Jadi nggak boleh memaksakan diri, mulai berangkat kerja subuh, pulang tengah malam tiap hari seperti itu, sehingga kebutuhan tidurnya kurang. Itu juga pengaruh terhadap kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah stress management. Ternyata tidak hanya kasus-kasus yang ada hubungannya dengan penyakit tadi yang bikin orang itu sakit. Ternyata kasus-kasus stres dan psikologi dari manusia itu sendiri juga bikin sakit. Salah satu cirinya apa? Cirinya nyerinya bingung. Saya itu kadang nyirinya di sini, Mas. Sakit di sini, tapi pindah-pindah. Hari ini di sini, besok di sini, besok lusa ada di mana? Pindah-pindah. Itu salah satu ciri stres. Namanya itu confused pain, psychogenic pain. Namanya psychogenic pain. Jadi nyeri yang diakibatkan karena psikis yang sebenarnya terganggu. Oke, sebagai penutup Mas, sebelum kita baca lempar pertanyaan ya buat netizen kita. Yang pasti yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh hadir dari Jakarta ke Balikpapan, ke tempat sesederhana ini, meluangkan waktu untuk podcast bersama, berbagi tips, berbagi saran berbagi ilmu tentang kesehatan. Semoga bermanfaat buat kita sendiri pada khususnya dan buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan podcast kita. Waduh, apaan tuh Pak?